Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya berkaitan dengan relasi. Relasi binir R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari AX. Notasi R, subset A kali B. AFB adalah notasi untuk AB membership R yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. ARB adalah notasi untuk AB di mana-mana R yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal domain dari R dan himpunan B disebut daerah hasil range dari R. Contoh. Contoh 1, misalkan A. Amir Budi Cecep, B. If 221, If 251, If 342, dan If 323. A kali B. Amir If 221, Amir If 251, Amir If 342, Amir If 323, Budi If 221, Budi If 251. Budi If 342, Budi If 323, Cecep If 221. Cecep If 251, Cecep If 342, Cecep If 323. Selanjutnya contoh yang kedua. Misalkan P 234 dan Q 248 915. Jika kita definisikan relasi E dari P ke Q dengan P Q membership R jika P habis membagi Q, maka kita peroleh R 22, 24, 44, 28, 48, 39, 315. Relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A kali A. Relasi pada himpunan A adalah himpunan dari A kali A. Contoh 3. Misalkan R adalah relasi pada A 2, 3, 4, 8, dan 9 yang didefinisikan oleh XY set membership R jika X adalah faktor prima dari Y. Maka R 22, 24, 28, 33, 39. Representasi relasi. 1. Representasi relasi dengan diagram panah. Bisa dilihat dari diagram panah di bawah ini bagaimana urutan-urutan yang sudah saya jelaskan di awal. 2. Representasi relasi dengan tabel. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Di tabel pertama, A, Amir, Budi, dan Cecep. Dengan nilai hasil if 251, if 323, if 221, if 251, dan if 323. Tabel selanjutnya, di tabel daerah asal, yakni P 224, 2433, dan di daerah hasil Q 244, 88, 9, dan 15. Di tabel yang terakhir, yakni tabel 3, di daerah asal A 222, 3, dan 3. Di daerah hasil A 248, 3, dan 3. Selanjutnya, representasi relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari A, A1, A2, AM, dan B, B1, B2, dan Bn. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M, MIG. Yang dalam hal ini bisa dilihat contoh keempat. Relasi R pada contoh 3 dapat dinyatakan dengan matriks 0101, 1100, 000, dan 1. Relasi R pada contoh keempat dapat dinyatakan dengan matriks 111, 00, 000, 011, 01100. Yang dalam hal ini A1, 2, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 4, dan B1 sama dengan 2, B2 sama dengan 4, B3 sama dengan 9, B4 sama dengan 9, B5 sama dengan 15. Referensi relasi dengan graf berarah. Relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah, directed graph, atau disk graph. Graf berarah tidak didefinisikan untuk merepresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain.
Jika AB set membership R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal, inisial, vertex, dan simpul B disebut simpul tujuan, terminal, vertex. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, disebut juga simpul atau vertex, dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur ARC. Contoh yang kelima, misalkan R, AA, AB, BA, BC, BD, CA, CD, dan DB adalah relasi pada himpunan ABCD. R direpresentasikan dengan graf berarah seperti berikut di bawah ini. Sifat-sifat relasi biner. Yang pertama yakni refleksi atau refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A set membership R untuk setiap A set membership A. Contoh ke-6. Misalkan A 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka relasi R 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 4 bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk AA, yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Relasi yang bersifat refleksif mempunyai matriks yang elemen diagonal utamanya semua bernilai 1 atau MII 1 untuk I, 1, 2, dan N. Graf berarah dan dari relasi yang bersifat refleksif dicirikan adanya gelang pada setiap simpulnya. 2. Menghantar. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika AB set membership R dan BC set membership R, maka AC set membership R untuk ABC set membership A. Relasi yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Sifat menghantar pada garis berarah ditunjukkan oleh jika ada busur dari A ke B dan dari B ke C, maka juga terdapat busur berarah dari A ke C. Stangkuk atau simetris dan tolak stangkuk antisimetris. Relasi R pada himpunan A disebut setangkuk jika AB set membership R, maka BA set membership R untuk A, B set membership A. Relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga AB set membership R dan BA set membership R hanya jika A sama dengan B untuk AB set membership A disebut tolak setangkuk. Relasi yang bersifat setangkuk mempunyai matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama merupakan pencerminan dari elemen-elemen di atas diagonal utama atau MIG, MGI 1 untuk I, 1, 2, dan N. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat setangkuk dicirikan oleh jika ada busur dari A ke B, maka juga ada busur dari B ke A. Matriks dari relasi tolak setangkuk mempunyai sifat, yaitu jika MIG 1 dengan IJ, maka MGA sama dengan 0. Dengan kata lain, matriks dari relasi tolak setangkuk adalah jika salah satu MIG 0 atau MGI 0 bila I, J. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat tolak setangkuk dicirikan oleh jika dan hanya tidak pernah ada dua busur dalam arah berlawanan antara dua simpul berbeda. Relasi inversi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, inverse dari relasi R dilambangkan dengan R-1 adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh R-1 BA AB set membership R. Selanjutnya, mengkombinasikan relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan gabungan selisih dan beda stangkuk antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dengan matriks R1 dan matriks R2, maka matriks yang menyatakan gabungan dari irisan dari kedua relasi tersebut adalah
MR1, R2 sama dengan MR1, MR2, dan MR1, R2 sama dengan MR1, MR2. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.